Oke, selamat pagi Pak Osya. Ya, Ya, selamat pagi, Selamat Pak. siang. selamat siang. Ini kita ada 3 dosen penguji, penguji 1 sesuai dengan nama yang tercantum, ya. Kemudian ada Ibu Dr. Proligor, penguji 2, nanti berhubungan dengan formatnya atau metode penulisan. Dan nanti ada Dr. John George Nicholas, penguji 3, ini berhubungan dengan kontennya. Gitu ya, saya di pendahuluan ya. Oke, baik. Kami akan berikan kesempatan kepada penulis presentasi tidak lama ya, hanya 3 sampai 5 menit, mulai dengan menyebutkan judul, lalu garis besar atau outline dari tesis yang sudah dibuat. Nah, sebelum ke situ saya ingin bertanya dulu, ini penting. Apakah karya tulis dengan judul konsep persembahan dan persepuluhan berdasarkan kitab Melaiki 310 dan implikasi bagi gereja masa kini adalah benar-benar hasil karya dari Pak penulis, Pak Hosea? Iya, benar, Pak. Ya, dibuat sendiri ya? Iya, Oke. Pak. Ya, nanti dilampirkan surat pernyataan ya, bahwa ini adalah hasil Oh, iya, karya Pak. sendiri. Ya, Baik, Pak. Baik. nah, gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita diinginkan, gitu ya. Baik, Pak. Dan Terima akan kasih, ada Pak. undang-undangnya, tidak boleh menggunakan karya orang lain menjadi karya kita sendiri kan ya. Oke, Iya, baik. Silakan saya berikan baik. waktu 3 sampai 5 menit, tidak lebih dari situ. Silakan berfoto Ya, presentasi. baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, dosen penguji yang terkasih. Ya, mungkin saya boleh share screen sedikit ya, Pak ya, sebentar untuk menunjukkan struktur daripada isi tesis. Boleh silakan. Ya. Hermanus sudah dikasih ini ya, kos. Sudah. Apakah Baik, sudah bisa? terima kasih, Pak. Sudah. Oh, belum bisa, Pak. Hermanus, tolong Pak Ibu Proli, ini si Hermanus. Supaya dijadikan dulu host. Atau saya bisa, dari saya kali bisa, sebentar ya, bisa dari saya bisa kali. Sebentar ya. Baik, Pak. Oke. Katanya dari Pak Ketua. Oke. Bisa. Ya, sudah, silakan Pak. Baik, Pak. Apa sudah kelihatan, Pak? Slide saya. Sudah. Baik. Ya, shalom, selamat siang untuk Bapak Ibu, dosen penguji. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri secara singkat ya. Nama saya Hosea Firma Hutagaul, dan saat ini saya melayani dan tinggal di Batam, di gereja lokal, Gereja Injil Kasih Indonesia. Dan judul tesis di sini ialah konsep persembahan dan persepuluhan berdasarkan kitab Maleakhi 3 ayat 10 dan implikasinya bagi gereja masa kini. Nah, jadi tesis ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, apa yang melatar belakangi daripada penulisan tesis ini. Dan yang kedua, di situ saya menulis mengenai persembahan dan persepuluhan. Lalu di bab 3, eksposisi daripada Maleakhi 3 ayat 10. Lalu di bab 4, di situ penulis menuliskan mengenai implikasi bagi gereja masa kini atau orang percaya. Dan terakhir, di bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Karena waktunya terbatas, mungkin saya akan atau penulis akan membacakan garis besar saja ya dari tesis ini, yaitu mengenai latar belakang mungkin ini penting, karena persepuluhan sampai hari ini masih pro dan kontra dalam praktiknya ya. Ada mungkin bagi kubu yang kontra mengatakan biasanya argumen mereka itu tidak ada ayat yang eksplisit di dalam perjanjian baru, sehingga persepuluhan itu tidak relevan bagi kita atau bagi orang Kristen. Tetapi di kubu yang pro mengatakan justru kalau memang persepuluhan itu tidak relevan, harusnya ada ayat yang eksplisit yang menyatakan bahwa persepuluhan itu tidak harus dilakukan lagi oleh gereja. Nah, yang kedua, yang melatar belakangi penulisan ini yaitu adanya pengajaran yang salah mengenai persembahan persepuluhan. Mungkin ada pengajar-pengajar yang menekankan mengenai kutuk di balik dari seseorang ketika dia tidak memberikan persembahan persepuluhan ke gereja. Jadi kesannya menakut-nakuti. Nah, yang ketiga, adanya pengajar yang tidak kompeten. Maksud saya di sini ialah karena
perkembangan teknologi saat ini begitu canggih ya. Jadi orang Kristen pada umumnya bisa mengakses informasi apa saja tanpa melihat dahulu siapa yang menulis itu dan bagaimana kredibilitas daripada informasi yang diambil dari internet. Nah, yang terakhir yaitu adanya penyalahgunaan persepuluhan yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga hal ini membuat jemaat itu menjadi kurang antusias atau bahkan pesimis untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan kepada gereja. Nah, di dalam bab kedua, di sini saya sedikit memberikan sejarah mengenai persembahan itu pertama kali ya. Di dalam kitab Kejadian ayat 4 itu mengenai persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel. Itu dalam bahasa aslinya yaitu Mina. Dan yang kedua, pengertian persembahan itu sendiri secara praktikal yaitu pemberian jemaat kepada Tuhan melalui gereja dalam ibadah, baik itu berupa uang kertas maupun uang logam. Nah, secara etimologi, persembahan ini saya ambil dari kitab Imamat 2 ayat 1, yaitu di sana kata Ibraninya adalah korban, yang berasal dari akar kata kirbi, artinya ialah menghampiri. Jadi dengan persembahan orang menghampiri atau mendekat kepada Allah. Jadi baik persembahan dan korban pada dasarnya ialah sama, yang membedakannya adalah cara mempersembahkan dan apa yang dipersembahkan. Nah, di dalam PL di situ kita melihat dalam kitab Imamat khususnya ya, ada banyak sekali contoh korban. Yang pertama persembahan bakaran atau korban bakaran, yang kedua persembahan sajian, yang ketiga keselamatan, yang keempat penghapus dosa, yang kelima penebus salah. Nah, di dalam PB kita tidak menemukan secara regulasi peraturan mengenai pemberian persembahan seperti yang tercatat dalam kitab Imamat. Karena perjanjian baru menekankan pemberian persembahan kepada sukarela. Tetapi sukarela di sini artinya bukan dengan suka-suka tentunya ya. Dan juga Yesus Kristus ialah korban yang sejati dan yang sempurna yang menggantikan korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama. Terutama ini berkaitan dengan korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, mengapa Yesus Kristus disebut sebagai korban yang sempurna? Saya jelaskan sedikit. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus 5 ayat 2, di sana Paulus mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saya di sini melihat ada dua hal yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, kata persembahan itu sendiri ini menunjuk kepada kesediaan untuk mempersembahkan korban. Dan yang kedua, korban, hal ini menunjuk kepada pelaksanaan yang radikal dari akta korban oleh penyerahan diri ke dalam maut. Mungkin saya langsung teruskan saja, Pak. Atau secara ringkas dalam praktik persembahan dalam PB ya, kita mengetahui ada yang namanya dengan memberi dengan iman, tercatat dalam kitab Markus 12:42, lalu memberi dari kekurangan, yang ketiga juga memberi dengan jujur, yang keempat menurut kerelaan hati, yang kelima memberi sesuai kemampuan. Saya lanjutkan kembali. Nah, mengenai persepuluhan di sini, ya, persepuluhan itu berasal dari bahasa Ibrani ma'aser yang mempunyai arti persepuluhan atau sepersepuluh bagian atau memberikan sepersepuluh dari. Ya, di sini saya mengutip buku dari salah satu buku dikatakan di situ, a tithe is 1/10 of income of or produce usually paid, whether levied as an official tax or overt as a voluntary contribution to support a church and its charitable activities. Jadi persepuluhan ringkasnya adalah 1/10 dari pendapatan atau penghasilan yang biasanya dibayarkan kepada para imam sebagai pajak atau persembahan pertama untuk mendukung sebuah gereja dan pelayanan. Nah, dalam proses pemberian persepuluhan ada yang sekali setahun, ya, ada juga yang sekali sebulan, dan juga dari sini nanti kita bisa melihat dalam proses pemberian persepuluhan itu sendiri ada yang dinamakan persepuluhan dari gaji bersih. Ini maksudnya setelah seseorang itu membayar semua tagihan atau sudah belanja maka sisanya diberikan persepuluhan, atau ada juga pemberian persepuluhan dari gaji kotor, dan penulis lebih setuju dengan yang ini ya, karena Alkitab mengajarkan setiap orang Kristen untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Nah, tempat memberikan persepuluhan itu sendiri seperti halnya di dalam perjanjian lama adalah bait Allah, maka analoginya sekarang ialah
gereja, maka persepuluhan itu harus diberikan kepada gereja. Di sini juga saya menulis sekilas mengenai persembahan ucapan syukur dan sumbangannya tentu tidak sama dengan persembahan persepuluhan. Lalu di dalam bab 3, yaitu saya penulis membahas mengenai latar belakang kitab Maleakhi sedikit. Ringkasnya di sini orang Israel pada masa itu meragukan janji Tuhan sehingga tujuan dari kitab Maleakhi yang utama ini ialah untuk mengembalikan orang Yahudi kepada hubungan yang baik dengan Allah. Nah, di sini penulis melakukan eksposisi di dalam Maleakhi 3 ayat 10 khususnya, dan sebelumnya melakukan analisa teks terhadap ayat yang ke-9 dan ke-11 untuk melihat kejelasan makna daripada ayat 10 itu sendiri. Dan hasil eksposisinya di sini ialah kalimat bawalah yang pertama, ini perintah yang ditujukan kepada bangsa Israel. Mengapa hanya kepada bangsa Israel? Karena mereka pada saat itu adalah bangsa umat pilihan. Tetapi sekarang karena kita ya pada saat ini tentunya perintah ini juga berlaku kepada setiap orang yang mengaku dirinya Kristen atau orang percaya. Dan yang kedua, seluruh persembahan persepuluhan di sini maksudnya ialah seluruh pendapatan mereka. Seluruh daripada yang mereka dapatkan, 10% daripada pendapatan mereka ke dalam rumah perbendaharaan, itu artinya harus dibawa ke rumah ibadat atau gereja pada saat itu bait suci. Dan yang keempat ialah supaya ada persediaan makanan, karena inilah tujuan daripada pemberian persembahan persepuluhan itu, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, dan pada saat ini juga itu untuk operasional gereja digunakan. Dan yang kelima, menguji Tuhan, maksudnya ini apa? Nah, dalam hal ini ya Allah memberi tantangan buat bangsa Israel. Seperti yang kita ketahui pada saat itu bangsa Yahudi juga sedang mengalami kesulitan. Tetapi disitulah Tuhan menguji mereka ya untuk melihat janji Tuhan bahwasanya di dalam masa sulit pun pasti Tuhan mampu memelihara hidup mereka. Nah, selanjutnya di sini poinnya yang ke-6, Tuhan akan mencurahkan berkat bagi mereka. Ini berbicara mengenai providensi daripada Allah itu. Bahwasanya Allah tidak akan mengabaikan kebutuhan mereka, dan ini tidak boleh dipahami ketika seseorang mengembalikan persepuluhan seperti menunggu undian lotre. Jadi itu tidak bisa dipahami seperti itu. Dan lanjut, Pak. Jadi saya merangkum eksposisi ini dalam sebuah kesimpulan. Yang pertama itu pengembalian persembahan persepuluhan adalah sebuah keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, ya, karena persepuluhan adalah harta gereja yang akan menghidupi hamba Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, persepuluhan harus dari gaji atau pendapatan kita yang kotor, bukan setelah dibayar cicilan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan saya di sini, memberikan persepuluhan bukti dari kita mengimani setiap firman Tuhan dan mempercayai Tuhan seutuhnya tanpa ada keraguan di dalamnya. Nah, di dalam 4 ialah implikasi daripada tesis ini. Yang pertama, membawa persepuluhan ke rumah Tuhan itu berarti setiap orang percaya harus memberikan persepuluhan mereka kepada gereja di mana mereka digembalakan. Yang kedua, di sini seluruh persembahan persepuluhan, yaitu persepuluhan itu harus berasal daripada pendapatan mereka. Dan yang ketiga, ke dalam rumah perbendaharaan, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, jadi pengembalian persepuluhan itu tidak dilakukan dengan sesuka hati atau di sembarang tempat. Jadi itu adalah urusan gereja, bagaimana gereja nanti akan mengalokasikan penggunaan persepuluhan tersebut. Dan yang keempat, persediaan makanan, yaitu tujuan daripada persembahan ini supaya ada ketersediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Dan yang kelima, gereja menguji Tuhan. Saya merangkum di sini yang pertama ya, gereja atau umat Tuhan tidak boleh lemah imannya di dalam memberikan persembahan Tuhan. Yang kedua, mengikut Tuhan bukan hanya ingin berkatnya saja, tetapi di dalam setiap kondisi apapun umat Tuhan harus tetap mengasihi Tuhan, baik di masa sukar, masa sukacita, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga,
iman orang percaya harus tiba pada tahap bahwa sekalipun Tuhan sepertinya berdiam atau Tuhan tidak menolong, orang percaya atau gereja Tuhan harus tetap percaya dan tetap memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, umat Tuhan percaya bahwa Tuhan memberkati orang yang memberikan persepuluhan. Maksudnya ialah umat Tuhan harus menanamkan dalam hati bahwa memberikan persembahan persepuluhan bukan sebagai jalan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena memberi bagi pekerjaan Tuhan adalah tanggung jawab orang percaya, dan itu adalah sebuah keharusan umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan yang kedua, umat Tuhan harus mendahulukan pekerjaan Tuhan, dan dalam hal tersebut dilandaskan oleh iman percaya kepada Kristus. Nah, kesimpulannya daripada tesis ini ialah yang pertama, apa yang ditulis oleh Nabi Maliaki pada masanya begitu luar biasa, yaitu bagaimana siklus pemeliharaan Tuhan, maksudnya Tuhan memberkati bangsa Israel, dan oleh umat itu maka orang Lewi yang sudah Tuhan pilih untuk melayaninya di rumah Tuhan hidup, mereka akan terpelihara dengan begitu baik. Yang kedua, persembahan persepuluhan masih relevan sampai pada hari ini, karena itu adalah harta gereja satu-satunya, dan persembahan persepuluhan adalah sebuah keharusan, karena hal tersebut adalah tanggung jawab, dikarenakan adanya pekerja yang memberikan hidupnya di rumah Tuhan dalam rangka penyelenggara ibadah dan pemeliharaan kerohanian orang-orang percaya. Selanjutnya, jemaat harus bertumbuh di dalam memberi dan mempunyai spirit serta motivasi yang benar di dalam memberi. Yang keempat, gereja Tuhan harus menerapkan konsep yang benar mengenai tata kelola keuangan di dalam gereja, sehingga gereja dapat dipercaya. Dan selanjutnya, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang berasal dari kekurangan, dan pemberian yang luar biasa juga adalah pemberian yang diberikan di masa-masa yang sulit. Yang keenam, gereja mempunyai pemahaman dan mengajarkan dengan benar bahwa orang harus memiliki iman yang benar tentang memberi kepada pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya, saran daripada penulis di bagian akhir bab 5, yaitu penulis menyarankan adanya penelitian lebih lanjut daripada pembaca, ya, sehingga bisa memperkaya jemaat dalam pengajaran firman Tuhan, khususnya mengenai persembahan persepuluhan. Dan yang kedua, penulis berharap agar informasi yang ada di dalam tulisan ini kiranya bisa dipakai di dalam pendalaman Alkitab maupun dalam pengajaran mengenai persembahan persepuluhan. Dan yang terakhir, tulisan ini kiranya diajarkan oleh hamba Tuhan kepada jemaat yang kurang mendapatkan informasi mengenai persepuluhan. Demikian presentasinya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hosea, ini presentasi yang luar biasa ya, sangat baik. Ya, oke, jadi kita lanjutkan kepada berikutnya untuk sesi tanya jawab ya. Oke, setelah memaparkan tadi semuanya, baru saya bisa memahami sekarang penulis ini ada di pro, bukan di kontra, gitu ya. Gitu. Tadi saya menunggu itu. Ini penulis di kontra atau di pro ini. Gitu. Ya, tapi setelah selesai ternyata di pro, gitu ya. Berarti sama kita, sama juga Pak Jos, saling di pro juga Pak Jos ya. Ya. Kenapa? Karena di kalangan, bukan sangat di kalangan gereja ya. Kalau gereja orang awam ya mereka taunya ya dari gembalanya kan. Ya, kalau gembalanya tidak memahami dengan baik tentang ya persepuluhan ya, ya apakah itu masih relevan atau tidak gitu kan? Ya terjadi pro kontra gitu ya, pro kontra, dan ini update masih saat sekarang ini viral itu pembahasan cukup hangat gitu ya, pembahasan tentang kalau masalah persembahan sukarela, persembahan misi, persembahan yang lain tidak pernah diperdebatkan. Yang sering diperdebatkan itu adalah persembahan persepuluhan. Makanya ada hamba Tuhan sampai saat ini tidak memberikan persembahan persepuluhan, atau ada yang memberikan tapi tidak diberikan ke gereja, yang diberikan kepada orang tertentu atau kepada pribadi tertentu, gitu ya. Nah ini ada yang mengatakan persembahan persepuluhan itu kan ada di perjanjian lama. Ya, di perjanjian baru tidak ada perintah langsung untuk mengatakan bahwa persepuluhan itu satu keharusan dan harus diberikan ke gereja. Karena apa? Dengan argumen bahwa gereja belum ada, konsep gereja itu belum ada dalam perjanjian lama. Baru ada di perjanjian baru. Nah, sehingga tidak perlu lagi menggunakan persepuluhan, persembahan saja. Nah, gitu ya.
Jadi sudah dijawab sih tadi ya, mengapa penting dengan persepuluhan. Nah, hanya saya ingin bertanya kepada penulis ya, mungkin apakah tadi sudah ada di paparannya, bagaimana pandangan Yesus tentang persepuluhan? Ya. Bagaimana pandangan Yesus tentang persepuluhan, Pak ya? Memang di dalam Perjanjian Baru tidak ada ayat yang eksplisit Ya. yang menuliskan mengenai persembahan persepuluhan, tetapi ada satu ayat di mana Tuhan Yesus membahas mengenai persembahan persepuluhan, yaitu di saat dia menegur orang Farisi yang menekankan perbuatan lahiriah daripada persembahan persepuluhan. Lalu Tuhan Yesus menegur dia bahwa kalau ingin memberikan persembahan persepuluhan, jangan mengabaikan mengenai motif keadilan dan kasih. Jadi di situ ya berarti pemberian persepuluhan itu masih relevan karena Yesus menegur orang Farisi untuk melakukan atau memberikan persembahan persepuluhan itu dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang benar. Gitu sih Pak, kalau pandangan daripada penulis. Oke, ya. Jadi apa yang dikatakan di Matius 23 nggak salah itu ya? Ya Pak. 23 dan juga dari kitab Lukas ya, kitab Lukas ya, itu dua ayat itu Yesus pernah menyinggung persepuluhan ya. Ya, tidak seperti yang di Malaki 3:20 gini. Ya, saya setuju dengan penulis tadi kalau Yesus menyinggung tentang persepuluhan itu berarti masih relevan. Itu Ya, aja. benar Pak. Hanya jangan karena persepuluhan tidak berlaku keadilan. Ya. Nah, gitu. Tidak memikirkan kemanusiaan dan yang lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, itu kemudian juga bukan hanya Yesus, ternyata penulis Ibrani juga sering mengutip persepuluhan yang diberikan oleh Abraham. Gitu. Kalau kitab Ibrani itu dalam masuk kanon Perjanjian Baru, mengutip Perjanjian Lama, itu juga menunjukkan secara eksplisit juga itu secara jelas juga menunjukkan itu bahwa persepuluhan itu masih relevan. Untuk apa dikutip? Ya, ya untuk zaman gereja itu dikutip, gitu, ya. Nah ini jadi saya tidak jadi banyak bertanya ini karena tadi kalau di kontranya saya banyak bertanya kan gitu. Tapi karena sudah di pro-nya ya menjelaskan ya saya nggak perlu banyak bertanya ini ya. Ya sudah sangat jelas begitu ya. Baik, saya serahkan kepada Ibu Proli untuk penguji 2, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Shalom penulis. Shalom Bu. Penguji 2, saya akan mempertanyakan dan mengarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan format. Yang pertama, kami sudah terima yang sudah di print ya, begini. Ya, untuk penulisan judul ini belum rapi, harusnya dia kerucut ya, dari atas besar baru ke bawah. Baik Bu, baik. Ya, saya lihat juga soft copy-nya tidak seperti itu. Jadi harus rapi. Jadi dia makin ke bawah makin kecil. Kalau mengerucut ini di atas, ke bawah Bu. mengerucut. Lalu penulis NIM-nya tidak ditaruh, harus ditaruh NIM-nya. Apa itu Bu? NIM, nomor induk mahasiswa. Oh iya Bu, benar Bu. Ya, sudah ingat nomor induknya? Sudah Bu. Oke, nanti ditulis, ditaruh ya di tesisnya. Lalu kita pergi ke lembar pengesahan. Untuk juga ini, tolong yang lembar kedua untuk cover, Pak, ini tidak sesuai dengan yang sudah memang ada di format ISD Kataros ya. Tolong diperhatikan, mungkin nanti komunikasi dengan pembimbing 2. Itu lembar pengesahan dosen pembimbing, di situ untuk mencapai gelar master ya. Kita harus sama dengan di depan, berarti magister. Jangan pakai master. Di situ ditulis master teologi. Magister teologi. Lalu yang berikutnya juga seperti di pengesahan lembaga. Magister ya, bukan master. Baik, Bu. Sampai dengan hasil persidangan. Baik, Bu. Nah, catatan kaki penulis, coba lihat saya baru periksa dari halaman 2 sampai 11. Itu footnote-nya hanya buku, jangan buat penjelasan. Di situ dibuat penjelasan. Yeah. Jadi hanya bukunya saja. Jadi siapa penulis, penerbitnya, lalu halamannya. Jadi kalau dilihat di tesis penulis,
sampai panjang-panjang ternyata dijelaskan gitu loh. Itu tidak ada penjelasan, itu nanti dijelaskan di isinya kan. Baik, Bu. Seperti itu kalau diperhatikan ya. Baik, Bu. Untuk kutipan langsung juga di halaman 4. Kalau kutipan langsung itu paling banyak itu 5 garis, 5 garis. Itu banyak sekali saya lihat. Di halaman 4. Itu kutipan langsung kan, kalau Baik, Bu. biasanya dibuat Ya. 1,5 spasi. Ya, mereka seharusnya berjalan menurut siapa ini? John Wesley. Ini terlalu panjang ini kutipan langsung. Minimalnya 3 sampai 5. Nah, kembali kepada bab 1. Khususnya di halaman 16. Di halaman 16, tolong diperhatikan, ini magister, jadi karena ini untuk program pasca sarjana 2 sampai 3 variabel ya. Nah, rumusan masalah bagaimana sebenarnya kan yang pertama harus penjelasan. Ya, jadi apa pengertian konsep persembahan dan persepuluhan? Dari nomor 1 bagaimana, nomor 2 lagi bagaimana? Ya, jadi kan apa pengertian persembahan, konsep persembahan dan persepuluhan berdasarkan kitab Maleakhi. Lalu jangan semua mengatakan bagaimana, mengapa perpuluhan, ya gitu kan? Mengapa perpuluhan dan persembahan penting dilaksanakan? Dan itu terkait dengan nanti aplikasinya. Jadi jangan semua kata bagaimana ini. Baik, Jadi Bu. untuk rumusan kan ada pertanyaan apakah, mengapa, bagaimana, apa saja, seperti itu kan? Nah, penulis menuliskan ini semua bagaimana dari 1 sampai 4. Karena kenapa rumusan masalah ini akan menjawab setiap bab per bab. Apakah sudah terjawab seperti yang sudah penulis uraikan. Itu sebabnya saya lihat tidak ada proposisi. Bila tadi pendahuluan ini tidak ada preposisinya ya, penulis. Tidak ada ya. Ya. Kan latar belakang untuk pendahuluan itu kan terdiri dari beberapa bagian seperti yang penulis sudah uraikan tadi, ada latar belakang, rumusan, tujuan, pentingnya penulisan, preposisi. Nah, ini tidak ada preposisinya. Jadi dari preposisi itu kita akan tahu dengan rumusan dan tujuannya. Rumusan masalah tujuannya seperti apa. Jadi harus dikasih ya kalau untuk program studi pendidikan agama Kristen kan hipotesis. Nah, kalau yang untuk teologi preposisi. Dengan menggunakan kata jika konsep persembahan dan perpuluhan dipahami oleh gereja, maka hasilnya apa? Seperti yang sudah diuraikan tadi. Baik, Bu. Lalu kembali ke halaman 21 untuk bab 2, coba diperhatikan. Kajian teoritis kan. Bab, penulis bisa membuat poin A, konsep persembahan dan perpuluhan. Lalu nomor 1 bagian A-nya apa? Persembahan dan perpuluhan. Baru diuraikan persembahan di dalam Alkitab apa, seperti itu. Jadi tersusun secara sistematis, jadi tersusun rapi sehingga sesuai dengan judul. Dari kita uraikan apa itu konsep, apa itu persembahan, lalu apa itu perpuluhan. Yang terakhir yang sudah saya cek untuk tesis penulis di bab 3. Bab 3 halaman 66. Ya, bab 3 judulnya eksposisi kitab Maleakhi. Maleakhi 3 ayat 10. Lalu A, latar belakang kitab. Kenapa ayat itu muncul? Sehingga bagian B, tujuan. Kenapa Maleakhi tujuan menuliskan ayat tersebut? Lalu ke bagian yang penulis teliti Maleakhi 3 ayat 10. Per poin dikasih apa aja kata kunci di Maleakhi 3 ayat 10 yang terkait dengan judul tesis dari penulis. Seperti itu ya. Baik, Bu. Masih ada terakhir ternyata. Ya, saya lihat sarannya tadi penulis menguraikan hanya berapa. Ini harusnya disarankan kepada siapa? Kepada gereja kan? Dengan begitu gereja harus ada. Ada jemaat. Ya, ini
penulis memberikan saran justru ya itu tidak salah apa yang tadi penulis sarankan, itu tidak salah, tapi intinya sesuai dengan judul penulis di depan dan aplikasinya dan implikasinya bagi gereja pada masa kini. Gereja dalam ini kan jemaat. Apa aja implikasinya yang penulis mau sarankan? Ya berarti setelah mengerti tentang persembahan perpuluhan mereka menurut Maliaki 3 harus seperti ini kan begitu kan? Ya. Ya. Terakhir, untuk daftar pustaka, penulis menggunakan buku berapa jumlah ini? Sekitar karena untuk standar untuk magister buku harus berjumlah 60. Lalu untuk sarjana 30. Memang kami belum membuat standar tahun berapa, next ke depan. 47 buku. Nah, berarti masih kurang ya, karena minimal 60 buku. Dan buku utama yang dipakai penulis buku apa? Itu buku dari Andrew A. Hill, Bu. Bicara tentang apa? Apakah itu terkait nggak dengan judul tesisnya? Iya, Bu. Terkait dengan judul tesis. Dan juga buku M. Peterson, yaitu tafsiran kitab Maliaki. Robert Yang M. Peterson. Bicara khusus tentang perpuluhan persembahan? Yang itu... Karena itu kan variabelnya. Iya. Ada nggak buku khusus tentang dari buku-buku pengantar, Bu? Oh, harusnya ada buku. Oke, mungkin ada buku yang khusus ya untuk membahas persembahan dan perpuluhan. Saya kira ada itu. Karena saya juga pernah baca. Lalu yang paling penting sebenarnya ini penulis Alkitab. Di daftar pustaka harus ada Alkitab. Iya. Lembaga Alkitab Indonesia justru itu buku utama dari yang utama kan? Iya benar. Nah, jadi demikian yang bisa saya tanyakan dari Komisi 2 Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Proli. Silakan lanjutkan Pak Jos. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Hosea, puji Tuhan, saya sangat diberkati dengan pemaparannya. Dan argumentasinya cukup kuat dan seperti dikatakan tadi, saya juga sepaham dengan apa yang Bapak utarakan bahwa itu tetap relevan dan diperlukan di dalam gereja. Hanya saya melihat begini Pak, dari pemaparan atau materi yang dibuat PowerPoint tadi agak berbeda dengan isi yang saya pegang ini. Maksudnya apa? Maksudnya contoh, coba buka halaman yang ke-16 di mana Bapak bahas tentang rumusan masalah. Hal yang sama saya sudah sampaikan tadi supaya depan siapa tahu kan Bapak lanjut contoh ke doktoral kan supaya akan lebih teliti. Baik Pak. Begini, Bapak di rumusan masalah ada 4 poin. Rumusan itu dalam bentuk pertanyaan. Bapak tidak taruh Anda hanya pertama. Baik Pak. Dan ada 4 hal yang disebut di sini. Tujuan juga ada 4. Kalau Bapak ada halaman 117. 117 penutup atau kesimpulan. Justru Bapak tidak membahas apapun tentang hari ini. Kalau di slide presentasi Bapak itu justru saya lebih tertarik di situ. Tapi di sini Bapak justru bahas hal yang lain. Sedangkan kan yang namanya kesimpulan adalah menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Kenapa demikian? Metodologi Bapak juga adalah terlalu minim. Metodologi yang Bapak gunakan hanya sekedar pendekatan kualitatif yang digunakan dan definisi pakar begini selesai, itu seperti di jurnal Pak. Ini kan sebuah karya ilmiah tesis. Jadi langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan persoalan ini harus jelas.
Sedangkan nggak ada 5 alinea itu, saya lihat nggak ada 5 garis itu atau 6. Oleh karena itu mempengaruhi Bapak dalam hasil yang Bapak peroleh. Maka kalau lihat ini ada 4, bagaimana konsep persembahan perguruan pertama, bagaimana latar belakang kita Maliaki dan seterusnya, bagaimana relevansinya, bagaimana implikasinya. Tapi lihat poin pertama yang Bapak taruh di kesimpulan, apa yang ditulis oleh Maliaki pada masanya begitu luar biasa. Di sini Bapak nggak perlu puji, Bapak perlu memberi hasilnya. Kan gitu ya kira-kira ya. Poin 2 justru kalau Bapak lihat kesimpulan, Bapak punya 6 poin Pak. Sedangkan rumusannya ada 4, tujuannya ada 4. Di sini Bapak ada 6, dan yang 6-nya tidak tersentuh seperti di rumusan dan tujuan. Di sinilah kita mau lihat hasil akhirnya gimana gitu loh. Bahkan saran harus sesuai dengan kesimpulan. Kalau ada 4 poin, ya sarannya akan 4. Maksud saya ini diperbaiki untuk naskah Bapak lebih bagus. Karena dari penjelasan tadi sangat jelas. Tetapi kalau orang baca ini, dia nggak akan memahami pikiran Bapak. Kira-kira begitu. Karena kita ini dengar presentasi Bapak, kita mengerti. Orang yang akan ambil ini, kalau dia udah jadi, akan bingung di akhir. Gitu maksud saya. Jadi karena kalau dalam isinya saya lihat agak bagus argumentasi Bapak, itu adalah sebuah kewajiban karena itu adalah umat kepada Allah dan seterusnya, itu bagus. Cuma di kesimpulan Bapak itu justru Bapak mulai menaruh pikiran sendiri. Bapak mulai menyimpulkan dengan kata-kata pujian dan seterusnya. Ini bukan pendapat Bapak. Ini adalah hasil yang sudah Bapak peroleh, yang Bapak buat sebuah kesimpulan gitu kira-kira. Baik, Pak. Maksud saya nanti saran saya adalah memperbaiki kalau ada 4 poin di rumusan dan tujuan, kesimpulannya 4 poin juga. Baik, Pak. Jadi menjawab pertanyaan dari rumusan tadi. Dalam isinya saya lihat metodologinya kalau bisa itu dijabarkan lebih. Karena miskin metodologinya. Sehingga langkah-langkah yang Bapak ambil seperti apa, nggak ada muncul di situ. Singkat sekali. Ini saya ingat kalau tulis jurnal ya begitulah tulisnya. Bagiannya. Terlalu singkat. Sedangkan ini harus jelas. Sedetil mungkin. Apa menggunakan di mana, ambil datanya seperti apa, dan seterusnya harus ada prosedurnya dalam penelitian itu seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi hasil yang Bapak peroleh. Jadi ini saja yang saya pikir sebagai saran dan tambahan. Karena saya lihat secara materinya cukup menarik. Dan argumentasi presentasi Bapak buat saya cukup puas. Karena jelas. Cuman alangkah banyak kalau yang tadi Bapak sampaikan ada juga di sini, Pak. Sehingga sama-sama itu terukur. Sehingga sangat sistematis dan mudah dipahami. Kira-kira begitu Pak Hosea. Terima kasih, kalau Pak. pertanyaan yang terakhir buat saya adalah, Bapak sendiri banyak perguruan nggak? Bagaimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Pertanyaan saya, apa Hosea sendiri bayar perguruan tidak? Bayar, Pak. Sudah pasti itu, Pak. Yang mana? Karena Bapak di dalam presentasinya tadi ada yang setahun, ada yang apa atau bagaimana? Kalau saya dari income saya per bulan, Pak. Perpuluhan saya bayarkan kepada gereja di mana saya melayani. Oke, puji Tuhan. Kiranya Bapak semakin diberkati sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Dipelihara Tuhan terus atas kesediaan membayar perpuluhan. Tuhan berkati. Shalom. Saya pikir cukup dari saya. Shalom. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Dr. George ya. Ya, baik, kembali kepada penulis. Tadi apa yang disampaikan oleh penguji 2 dan penguji 3 mohon diperhatikan. Ya, sesuai dengan format penulisan yang berlaku di kita. Tadi itu jangan lupa ya, preposisi itu harus ada. Kemudian daftar kepustakaan itu juga tadi harus diperhatikan. Itu ada urutan pertama harus tempatkan Alkitab. Siap. Urutan kedua dan sampai ke 10 jika ada.
itu berhubungan dengan judul, yaitu tentang persepuluhan. Banyak kok buku tentang persepuluhan, ya. Ya, ada Baik, Pak. ditulis tentang persepuluhan, di Puskat itu ada. Jadi jangan hanya buku-buku tafsir atau eksposisi, ya. Oke, Baik, Pak. ada. Kemudian tadi yang disampaikan Pak George juga, tolong diperhatikan kesimpulan itu menjadi jawaban dari rumusan masalah. Baik. Ya, 4 ada rumusan masalah itu kalau orang cari, biasanya orang baca gini, tidak membaca buku itu tidak membaca secara keseluruhan. Ya kan? Ya, melihat jika ada bentuk-bentuk pertanyaan terjawab enggak, langsung orang masuk kepada kesimpulan. Oh, ada terjawab di kesimpulan. Ya, jadi Baik, Pak Ketua. teori yang baru lagi, tapi jawaban dari rumusan masalah itu. Karena dia sudah jelaskan di tujuan penulisan kan, ya di tujuan penulisan itu kan hanya suatu pernyataan, tapi belum ada menjelaskan, begitu. Ya, baik. Baik, Pak. Ini perlu diperhatikan supaya lebih. Terima kasih, Pak. Ya, nanti suatu saat ini buku tesis ini bisa dibuat menjadi satu buku ya, buku. Amin, Pak. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya untuk menjadikan satu buku, bisa konsultasi dengan Pak George itu. Atau Siap, Pak. artikel yang bisa dipublish gitu ya. Ya, untuk Siap. meluruskan pemikiran-pemikiran yang saat ini yang terutama orang-orang yang kontra itu kan. Ya, dan terlalu yakin mereka dengan ajarannya itu bahwa konsep persepuluhan itu ya tidak relevan lagi. Mereka terlalu yakin dengan hal itu. Ya, baik. Baik, Itu Pak. ya, tolong diperhatikan semuanya tadi yang sesuai dengan arahan dari penguji 2 dan petinggi 3. Secara umum bagus, sudah ya, itu baik apa yang sudah dipresentasikan. Ya, oke, kita bisa akhiri. Sebelum kita mengakhiri, mungkin saya berikan kesempatan lagi. Apakah masih ada Ibu Proli dan Pak Jo? Sudah tidak ada? Cukup, Pak. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Tolong Pak. Cukup Pak Ketua dari saya. Ya, Pak Hosea, tolong itu tesisnya diangkat supaya dipoto. Baik, Pak. Di samping ya, di samping Pak. Oh ya, benar. Ya, di samping. Ya. Ke arah samping kiri kali. Oh ya, itu betul. Ini, Pak. Oke. Sudah kelihatan, Pak ya? Ya, kelihatan. Silakan Ibu Proli dipoto. Ya. Baik. Sudah Ibu Proli? Sudah cukup. Baik, Terima oke. Hosea sukses. Terima kasih bisa undur dari Zoom. Sukses selalu dalam pelayanan. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Terima kasih, Shalom. Terima kasih, Bapak, Ibu. Sampai Terima ketemu kasih. tanggal 9. Amin. Terima kasih, Bu. Shalom. Nanti bawa istrinya kan? Istrinya Siap, datang Bu. kan? Iya, Bu, datang. Oke. Baik ya. Terima Tuhan kasih, Bapak, berkati, Ibu. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Selamat berkati.